Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas KD 3.3 yaitu menganalisis kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi kita pada hari ini. Silakan untuk disimak video pembelajarannya, dan di akhir video pembelajaran nanti ada tugas individu untuk kalian semua. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apakah kalian tahu apa arti dari Undang-Undang Dasar? Ya, benar sekali. Undang-Undang Dasar adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Naskah undang-undang pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal tersebut dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 dalam sidang yang kedua, di mana pada saat itu membahas mengenai teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan yang akan dibentuk. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang undang-undang melaporkan hasil yang telah dibuat. Pasal-pasal yang telah dibuat oleh perancang undang-undang terdiri dari 42 pasal, di mana dari pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945, sidang dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, di mana saat itu Soekarno memberikan penjelasan mengenai naskah yang telah dihasilkan. Pada tanggal 16 Juli, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat. Tidak hanya itu, diterima
Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, di mana di dalam sidang tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-undang ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, di sini Ibu mau tanya, adakah yang tahu apa hasil keputusan dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Ya, benar sekali. Jadi, di dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, selanjutnya ada 4 perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Yang pertama, kata mukaddimah diganti dengan pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, perubahan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah video pembelajaran dari Ibu. Silakan tugasnya untuk dikerjakan. Sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.